favorit yang paling antum sukai? Ada? Ya, mungkin masing-masing ada ya. Jadi Bapak akan contohkan, ya, Bapak akan putarkan satu lagu, ya, setengah lagu. Nanti kita akan coba mempelajari, ya, maksudnya, kemudian apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini lagunya ya, Bapak putar, nanti baru Bapak tanya, atau tahu nggak ini lagu apa? Judulnya. Ada yang tahu itu lagu apa? Bisa tahu judulnya? Nah, ya. Jadi lagu ini mungkin populer. Walaupun kita tidak tahu judulnya, tapi kita bisa tahu tentang apa lagu itu. Tentang perpisahan. Walaupun dalam liriknya tidak tertulis jelas perpisahannya, tapi dari bait-baitnya kita bisa mengetahui bahwasanya maksud lagu ini adalah perpisahan. Ya, ini lagunya Endang Sukamti, ya, dari salah satu grup band Yogyakarta, yang mana lagu ini itu dirilis pada tahun 2016. Ya, pada tahun 2016. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita bahwasanya dalam salah satu struktur puisi ada yang namanya imaji atau citraan, yang mana citraan ini sama tujuannya untuk bisa membawa, ya, perasaan kepada para pembaca. Ya, begitu kita akan mendalaminya nanti di pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya silakan kepada ketua murid untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak presensi kehadiran terlebih dahulu. Aidan, Ardan, Alhamdulillah, Fauzan, Arif, Lukman, Nadif, Torik, Baik, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang imaji atau citraan dalam puisi kita. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi imaji atau citraan dalam puisi dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan
imaji atau citraan pembentuk teks puisi. Jadi yang pertama kita bisa tahu dulu imaji itu apa dan apa saja jenisnya. Yang kedua, kita diharapkan nanti bisa menentukan atau merumuskan ketika ditampilkan satu bait puisi, kita tahu imaji apa atau citra apa yang digunakan. Nah, sedikit kita mengulang. Kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya struktur isi puisi itu ada beberapa. Ada gaya bahasa, ada kata konkret, ada imaji, ada diksi, rima atau irama, dan tipografi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang imaji atau citraan puisi. Imaji adalah bagian puisi yang membuat pembaca seakan melihat, mendengar, atau menyentuh saat pembaca puisi, saat membaca puisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 jenis imaji yang meliputi imaji pendengaran atau disebut auditif, imaji penglihatan atau disebut visual, dan imaji perabaan atau sentuhan, taktil. Nah, imaji atau citraan ketika didefinisikan ini bisa didefinisikan dengan 2 cara. Yang pertama secara reseptif. Jadi berdasarkan kita yang menerima pembacaan dan mendengar pembacaan, citraan itu merupakan pengalaman indera yang terbentuk dalam rongga imajinasi pembaca yang ditimbulkan oleh sebuah kata atau rangkaian kata. Jadi pengalaman yang kita rasakan ketika kita mendengarkan puisi itu dibaca atau kita membaca puisi itu. Yang kedua, secara ekspresif, pengungkapan dari penulis tentunya. Citraan merupakan kata atau rangkaian kata yang dipergunakan oleh penyair untuk membangun komunikasi estetik atau untuk menyampaikan pengalaman indranya. Jadi bagi penyair itu, imaji ini tujuannya supaya sampai perasaan yang ingin diungkapkan. Nah, tadi kita akan belajar ada 3 macam. Yang pertama, citra penglihatan atau visual. Artinya, citra yang ditimbulkan dengan memanfaatkan pengalaman indera penglihatan. Indera penglihatan itu apa? Mata ya. Nah, ini otomatis akan terlihat lebih mudah. Kenapa? Karena pengalaman indera penglihatan manusia di sini terutama berkaitan dengan dimensi ruang, ukuran, kedalaman, jarak, warna, dan kualitas cahaya atau sinar. Contohnya, di sini ada contoh sawah di bawah emas padu. Padi melambai, melalai, terkulai. Sungai bersinar, menyilaukan mata, menyemburkan buih warna pelangi. Coba di bait yang pertama, sawah di bawah emas padu. Kata-kata apa yang menunjukkan ada imaji penglihatan? Sawah di mana? Di bawah. Ya, kelihatan kan berarti di mana? Di bawah. Kemudian emas padu ini maksudnya warnanya seperti emas karena sawahnya sedang menguning, sudah siap untuk dipanen. Yang kedua, padi melambai. Ya, padi melambai, melalai, terkulai. Maksudnya itu padinya itu merunduk, kemudian dia melambai. Melambai itu kira-kira kenapa? Nah, kena angin. Berarti yang kita gambarkan itu kelihatan seperti ada tumbuhan padi yang terkena angin. Yang bait ketiga, sungai bersinar. Ini jelas ya. Sungai bersinar menyilaukan mata. Jadi kalau ada pantulan cahaya matahari ke air, kadang
Bersinarnya itu menyilaukan mata kita. Ini jelas kelihatan. Menyemburkan buih, warna pelangi. Nah, tadi disebutkan di atas salah satunya warna. Jadi ketika ada muncul warna, otomatis yang dilibatkan adalah indera penglihatan. Karena untuk membedakan warna, otomatis harus dilihat. Itu ya yang pertama. Yang kedua, citra pendengaran atau auditif, yaitu citraan yang ditimbulkan dengan menggunakan indera pendengaran. Apa indera pendengaran? Telinga. Kita dapat menangkap satu gambaran dengan menggunakan indera pendengaran kita. Contohnya, naik suara salung serunai. Kata apa yang menjelaskan bahwa suara ya, sudah jelas. Yang kedua, sejuk didengar, mendamaikan hal. Didengar otomatis dengan indera pendengaran atau telinga. Baik, yang ketiga, desik berdesik daun bulu. Tahu desik berdesik? Berdesik itu bunyi yang ditimbulkan dari gerakan daun-daun yang bergerak angin gitu ya. Nah, itu berdesik ya. Ada menimbulkan suara. Dibuai angin dengan sayap. Ya, ini disebutkan bahwasanya angin itu berlalu. Ya, paham ya? Yang terakhir, citra perabaan atau sentuhan, taktil istilah lainnya, yaitu citra yang bercirikan adanya potensi pembangkitan pengalaman sensori indera peraba. Ya. Kalau indera peraba kita apa? Kulit juga termasuk ya, kalau misalnya ada sentuhan kita seperti itu. Nah, pengalaman indera peraba terutama berkaitan dengan rasa bahan, yaitu ciri atau kualitas suatu permukaan yang diraba. Kasar, ya, halus, misalnya seperti itu. Di sini contohnya, kukumu tajam, pacar. Ya. Tikangkan dalam-dalam ke kulitku, biar titik darah dan sakit terasa. Ya, di sini jelas. Kukumu tajam. Berarti tajam itu kan butuh dirasakan supaya ketahuan bahwa itu tajam. Ya, kemudian dan sakit terasa. Ya, sakit terasa ini apabila memang ada sentuhan, ya, ada gerakan. Nah, untuk melatih pemahaman teman-teman dalam memahami imaji dan citraan puisi, ya, di sini Bapak ada satu bait puisi yang nanti teman-teman Bapak bagi kelompok, ya, satu kelompoknya 2 orang. Silakan nanti untuk berdiskusi menentukan, misalnya bait yang pertama ini imajinya apa, yang kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ya, nanti setelah itu Bapak akan kasih kesempatan mempresentasikan supaya bisa dinilai juga dengan teman yang lain. Paham? Siap ya? Ini ditulis nama kelompoknya sama nama anggotanya. Silakan ya, Bapak beri waktu 5 menit cukup? Cukup ya, silakan didiskusikan. Nanti hasilnya akan kita koreksi.
sebagai acuan ya untuk bantuan teman-teman boleh digaris misalnya ya. Tadi sudah membedakan salah satunya ukuran. Ada nggak ukuran di sana? Kalau ada kata yang mengandung ukuran berarti kita garis bawahi. Otomatis ini kelihatan. Ada lagi warna misalnya atau suara di garis bawahi supaya kita tahu oh ini maksudnya kata yang ini yang mewakili citraan, penglihatan atau pendengaran atau peraba. Baik ya, waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita akan coba mengkoreksi atau menyampaikan hasilnya. Coba minta untuk kelompoknya nanti terlebih dahulu silakan dibacakan di depan. Satu bait aja yang 4 baris ke bawah. Nanti dilanjutkan sama yang Fauzan boleh perwakilan. Silakan. Sini ya, berdiri. Yang lain perhatikan ya, dicocokkan jawabannya. Dibaca yang pertama, Imaji apa? Sepakat? Ada yang berbeda? Sama semua? Oke, yang kedua baca dulu ya, terus citraannya apa? Citraan, setuju? Ada yang beda? Ada. Lanjut. Imaji penglihatan. Yang lain? Silakan kembali duduk ya. Bagus ya. Sudah berani menyampaikan. Tadi yang selesai setelah tadi ada, silakan ada. Perwakilan. Tadi sampai baris ketiga sudah sepakat. Di baris keempat ada perbedaan. Cuman dari baris keempat Pak. Ya. Enggak apa-apa. Namanya belajar pasti harus ada pendapat ya. Silakan. Kalau dia sangat setuju keadaannya tinggal penglihatan. Setuju? Yuk. Kalau ada perbedaan? Yuk. Kemudian kalau orang burung terbang di udara tinggal penglihatan. Setuju? Oke. Lukman silakan kembali duduk. Ya terima kasih Lukman sudah bagus jawabnya. Dilihat ya, dilihat kembali. Di sini kita akan mengulas. Baik, diperhatikan yang pertama, desa kami terletak di kaki gunung. Ya, untuk bisa melihat di kaki gunung otomatis harus dilihat ya. Ya. Ini indra penglihatan. Nah, di sini Bapak juga menggarisbawahi kata-kata sangat indah. Nanti kalau kita mempelajari indra perasaan, berarti ini masuknya ke indra perasaan. Kalau yang sangat indah. Tapi yang terletak di kaki gunung, Bapak garisbawahi ini indra penglihatan atau citraan penglihatan. Yang di sini sangat indahnya citraan perasaan. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang kedua, ini yang pertama dikasih checklist ya, nanti dinilai masing-masing. Yang kedua, berpagar perbukitan. Ya, hijau muda. Tadi salah satu ciri citraan penglihatan yaitu warna. Di sini hijau muda dalam warna. Otomatis ini citraan penglihatan. Sepakat ya? Yang keempat, ladang palawija subur pula keadaannya. Nah ini berarti kalau mau tahu subur atau enggak itu didengar atau diraba atau dilihat. Dilihat. Makanya di sini termasuk citraan penglihatan. 5. Dari jauh. Dari jauh itu apa? Jauh itu apa? Ini berarti citraan penglihatan. Apalagi dikuatkan dengan kata-kata tampak berarti terlihat ya.
Yang ketujuh ini juga jelas. Tampak menembus. Tampak apa? Citra penglihatan. Tapi jangan lupa tanpa suara. Nah, ada atau mungkin dan boleh dalam satu baris itu terdapat dua imaji. Jadi seolah-olah kita melihat dan mendengar. Nah, contohnya di yang nomor 7, tampak menembus awan, kelihatan burung itu menembus awan tanpa suara. Digambarkan juga bahwa tidak ada suara. Berarti citraan penglihatan dan citraan. Baik, coba sebutkan Farel berapa poinnya? Semuanya. Ya, totalnya berapa poinnya? 11, betul semua. Aidan berapa? 10. Nadib 10. Anda 9. Oke. Baik kan? Kita sudah memahami tadi citraan atau imaji dari bait puisi ini. Dari pembelajaran ini, ketika nanti membaca satu puisi, kita bisa menilai puisi ini citraannya penglihatan, yang ini citraannya pendengaran, yang ini citraannya perawanan, atau tadi yang lebih spesifik lagi juga ada seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup paham materinya? Mudah-mudahan materi ini